Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang KD3.4, yakni menganalisis sejarah sebagai ilmu. Oke, langsung saja yang pertama. Sebelumnya kita mereview dulu ya sedikit materi di pertemuan sebelumnya. Yang pertama mengenai keterkaitan peristiwa sejarah tentang manusia di masa lalu untuk kehidupan masa kini. Apa saja manfaat dari sejarah di masa lalu untuk kehidupan masa kini? Yang pertama pengertiannya dulu. Apa yang dimaksud dengan sejarah itu penting bagi kita di masa sekarang, namun berasal dari masa lalu. Yang mana yang perlu kita ingat ya, keterkaitan antara peristiwa yang terjadi akan terbentuk suatu alur cerita yang jelas dan dapat dimengerti. Selalu ada sebab dan juga akibat, dapat disebut juga dengan kausalitas. Sejarah sangat erat kaitannya dengan kausalitas atau hukum sebab akibat seperti itu. Adapun beberapa ciri-ciri peristiwa sejarah ada 3. Yang pertama abadi. Abadi yakni terjadi hanya satu kali dan hanya dapat dikenang setelah itu. Kemudian yang kedua unik. Unik itu memiliki ciri khas dan seperti yang pertama tadi tidak dapat diulang kembali, maka hal itu menjadi salah satu contoh memiliki keunikan. Kemudian yang berikutnya ini penting. Yang mana penting ini melibatkan banyak orang dan melibatkan kepentingan banyak orang, sehingga bukan hanya penting untuk diri sendiri tapi juga melibatkan ke orang lain juga seperti itu. Kemudian yang berikutnya ini keterkaitan peristiwa sejarah itu memiliki banyak manfaat bagi kita di kehidupan sekarang. Beri kesadaran waktu. Kemudian yang kedua memberikan teladan yang baik. Yang ketiga memberikan pelajaran yang baik. Yang keempat memperkokoh rasa kebangsaan. Dan juga yang kelima atau yang terakhir menjadi sumber inspirasi seperti itu. Kemudian lanjut ke materi pertemuan kita hari ini, yakni menganalisis sejarah sebagai ilmu. Dapat kita ketahui bahwa sejarah itu artinya peristiwa yang telah terjadi di masa lalu yang memiliki dampak bagi kehidupan umat manusia. Di dalam memahami sejarah ini kita perlu mengerti diantaranya sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai kisah, dan sejarah sebagai seni atau sebagai peristiwa. Seperti itu, ada 4 nanti tahapannya. Namun di pertemuan kali ini kita akan lebih memfokuskan kepada sejarah sebagai ilmu. Untuk yang sebagai peristiwa, kisah, dan seni di pertemuan yang berikutnya. Kenapa dikatakan sejarah sebagai ilmu? Karena yang pertama, sejarah dikatakan sebagai ilmu karena menjadi sumber-sumber pengetahuan tentang apa yang terjadi di masa lalu. Jadi sumber-sumber ilmu yang ada sekarang itu salah satunya berasal dari sejarah di masa lalu atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu, kemudian direkonstruksikan dan dituliskan kembali oleh sejarawan, sehingga terciptalah sejarah ini sebagai ilmu seperti itu yang dapat kita pelajari hari ini. Kemudian ada beberapa ciri-ciri sejarah sebagai ilmu. Ada 5 ya. Yang pertama memiliki objek, yang kedua bersifat empiris, yang ketiga memiliki teori, yang keempat memiliki generalisasi, dan yang kelima memiliki metode. Ciri-ciri yang pertama yakni memiliki objek. Kata objek itu berasal dari bahasa Latin ya, yaitu objektif yang memiliki arti yang dihadapkan sasaran atau tujuan. Dan maksudnya dalam pengertian ini itu kita menyoroti sasaran atau tujuannya itu apa gitu. Misalnya sejarah dikategorikan ke ilmu kemanusiaan karena memiliki objek manusia. Nah terus kadang kan kita berpikir, apa bedanya sejarah dengan sosiologi Bu kalau sama-sama membahas tentang objeknya itu manusia. Nah ini yang perlu digarisbawahi. Nah kajian sejarah itu berbeda dengan kajian antropologi maupun sosiologi. Meskipun sama-sama objeknya manusia, namun berbeda ya, karena sejarah ini lebih berfokus pada perubahan dan perkembangan aktivitas manusia dalam dimensi waktu atau masa lalu. Sedangkan kalau antropologi kan lebih ke kebudayaan manusianya. Sedangkan kalau sosiologi lebih ke perubahan masyarakatnya, objeknya. Seperti itu lebih spesifiknya. Kemudian yang berikutnya bersifat empiris. Kenapa sejarah itu harus memiliki ciri-ciri bersifat empiris? Nah, jadi empiris itu berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengalaman. Sejarah berarti sangat bergantung pada pengalaman manusia.
yang terekam di dalam dokumen atau dan dapat dipertanggungjawabkan fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut. Dokumen-dokumen tersebut diteliti oleh penulis sejarah maupun sejarawan untuk menentukan suatu fakta, yang mana fakta itu telah ditentukan kemudian diinterpretasikan atau ditafsirkan gitu ya. Dan atas interpretasi ini atas interpretasi fakta ini maka akan dihasilkan suatu tulisan sejarah seperti itu ya. Maka dari ini fakta-fakta dan bukti itu harus bersifat empiris atau juga dapat dipertanggungjawabkan. Nah, apa bedanya sejarah dengan ilmu alam? Nah, persamaannya itu terlihat bahwa baik ilmu sejarah maupun ilmu alam itu berdasarkan pada pengalaman, pengamatan, dan penyerapan ya, metode cara mendapatkannya gitu ya. Sama ilmu alam sama ilmu sosial tuh sama, tahap mendapatkannya itu melalui 3 tahap, yaitu pengalaman, pengamatan, dan penyerapan. Akan tetapi kalau ilmu-ilmu alam itu percobaannya itu dapat diulang-ulang, sementara ilmu sosial itu tidak dapat diulang percobaannya seperti itu. Misalnya revolusi Indonesia, revolusi Prancis, dan lain sebagainya itu tidak dapat diulang kembali dan hanya terjadi di masa lalu, dan hanya sekarang itu tinggal meninggalkan dokumen-dokumennya saja. Misalnya kalau ilmu alam kita melakukan suatu eksperimen di laboratorium, kita bisa melakukan eksperimen itu berulang-ulang dan menggunakan satu objek itu bisa kita tarik yang general seperti itu ya. Gitu. Kemudian yang berikutnya, memiliki teori. Teori ini berasal dari bahasa Yunani teoria yang berarti renungan. Sama seperti ilmu-ilmu yang lain, sejarah juga memiliki teori, gitu ya. Namun teori umumnya berisi satu kumpulan tentang kaidah pokok suatu ilmu ya. Nah, kalau ilmu-ilmu alam menjadikan alam sebagai objeknya, sedangkan ilmu-ilmu sosial menjadikan masyarakat sebagai objek penelitian, maka sejarah juga menjadikan manusia sebagai objeknya, namun sejarah memiliki objek sendiri, yaitu manusia dan waktu. Sama seperti yang saya jelaskan tadi di awal tentang ini tadi ya, yang sejarah memiliki objek tadi kan bisa dijelaskan ya, objeknya itu manusia namun dalam dimensi waktu atau masa lalu seperti itu. Kemudian yang berikutnya, generalisasi. Apa itu generalisasi? Jadi generalisasi itu berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti umum. Sama dengan ilmu lain, sejarah juga menarik kesimpulan-kesimpulan umum. Namun perlu diingat ya, kalau kesimpulan ilmu-ilmu yang bersifat ilmu lain itu seperti ilmu alam dan lain sebagainya, itu bersifat nomotetis atau hanya berusaha mengungkapkan atau mengemukakan hukum-hukum, misalnya pokok kajian mengenai revolusi dan lain sebagainya. Sedangkan sejarah itu bersifat ideografis, bersifat menggambarkan, menceritakan, memaparkan, melukiskan suatu peristiwa dengan sangat jelas atau sedetail mungkin agar diperoleh pemahaman atas makna atas peristiwa tersebut gitu ya. Seringkali generasi sejarah itu merupakan koreksi atas kesimpulan-kesimpulan ilmu lainnya gitu. Jadi misalnya kalau ilmu lainnya kita menggunakan misalnya dalam pembahasan anatomi tubuh, kita melakukan penelitian hanya dengan satu tubuh, kita bisa tahu kalau di seluruh tubuh manusia itu terdiri dari jantung, hati dan lain sebagainya. Itu bisa digeneralisasikan secara umum gitu ya. Sedangkan sejarah tidak sama antara perang satu dan perang lainnya, baik dalam waktu, kemudian runtutan peristiwa dan lain sebagainya itu berbeda meskipun sama-sama perang, misalnya perang Padri dan perang yang lainnya itu tidak bisa disamakan, bahkan sebabnya itu juga berbeda. Nah, maka dari itu sejarah ini sifat generalisasinya itu bersifat ideografis atau menggambarkan, menceritakan dan memaparkan suatu peristiwa dengan sangat jelas atau sedetail mungkin agar diperoleh pemahaman atas peristiwa tersebut gitu ya.
Kemudian yang terakhir memiliki metode. Kata metode ini berasal dari bahasa Yunani ya, metode yang berarti cara. Nah, metode sejarah itu adalah sekumpulan prinsip-prinsip atau aturan yang sistematis yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan secara efektif dalam usaha mengumpulkan bahan bagi sejarah, menilai secara kritis dan menyajikan satu sintesis dan hasil-hasilnya biasanya dalam bentuk tulisan gitu ya. Nah, metode dalam penelitian sejarah itu ada empat tahapan. Yang pertama heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Nah, tentang penulisan sejarah ini nanti kita di pertemuan berikutnya ya. Maka dari itu di sini saya hanya menggambarkan saja secara umum apa saja tahapan penulisan sejarah. Yang pertama heuristik, kedua verifikasi atau kritik sumber, yang ketiga interpretasi dan historiografi. Seperti itu. Nah, ini contoh sejarah sebagai ilmu. Misalnya teori masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia. Ada banyak sekali ya teorinya, misalnya teori Brahmana, Ksatria, Waisa, dan arus balik. Nah, teori-teori ini itu dijadikan sejarah sebagai ilmu karena apa? Setiap teori ini memiliki bukti-bukti dan fakta yang benar-benar ada, sehingga dapat dikatakan sejarah sebagai ilmu karena tidak dapat disebutkan gitu ya. Karena masing-masing memiliki teori dan bukti yang telah dikaji secara ilmiah maupun sistematis, sehingga teori tersebut dapat dikategorikan sebagai sejarah sebagai ilmu. Seperti itu. Seperti contoh lainnya juga di teori masuknya Islam ke Indonesia, ada teori Gujarat, ada teori Persia, dan lain sebagainya. Itu sama ya, seperti itu. Saya juga teori Nusantara, yang mana salah satu teorinya itu menjelaskan tentang asal usul nenek moyang bahasa Indonesia, yang menjelaskan tentang nenek moyang bahasa Indonesia itu bukan berasal dari luar Nusantara. Teori ini diperkuat dengan adanya bukti dan mulai dari kondisi geografis Indonesia, persebaran manusia, dan juga migrasi bahasa di Indonesia. Seperti itu. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.